Tunggu saja Al-Mahdi itu nanti pas dibayat. Itu sangat menyesatkan. Anda tidak akan pernah ketemu. Anda menyesal. Terlambat. Karena apa? Banyak kematian di sini, banyak fitnah, sementara Anda belum ketemu Al-Mahdi. Solusinya seperti apa dalam menghadapi gejolak dunia ini? Karena Al-Mahdinya belum ada, tunggu saja. Kata Ustadz Utsma, tunggu nanti dibayat. Akhirnya apa? Mereka tidak terbimbing. Alhamdulillah, rekan sekalian, di tengah listrik PLN sedang mati sejak tahajud tadi, kita masih bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan sekalian untuk mengadakan kajian akhir zaman pada subuh. Jadi ini tanpa penerangan PLN ini. Dan alhamdulillah kami di sini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih konsisten terus sesuai dengan visi dan misi Majelis Gajah. Karena ini sangat penting dan mudah-mudahan ini menyadarkan Muhammad Qasim untuk betul-betul menjadi guidance dengan mimpinya sendiri. Mimpi Muhammad Qasim adalah guidance untuk dia dan untuk umat. Dan luar biasanya mimpi seorang akhwat ini yang saya anggap orang yang bening hatinya, ya, dan selalu tegak lurus dengan kebenaran, bahwa mubasyirat itu betul-betul adalah satu hal yang sangat penting bagi kita untuk menjadi guidance di dalam rangka menuju takdir kita masing-masing. Walaupun tetap kita kuat berpegang teguh kepada Quran dan hadis, justru kita menjadikan mubasyirat adalah salah satu petunjuk. Itu karena kita sangat amat berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Ya. Rekan sekalian, pembacaan mimpi seorang akhwat ini, yang dulu juga pernah gabung di grupnya grup sebelah, ya, yang sekarang dekat dengan Muhammad Qasim. Saya bermimpi mengikuti pertemuan Muhammad Qasim, tetapi wajah Muhammad Qasim seperti memakai topeng karena tidak mau dikenali sebagai Muhammad Qasim. Beliau memakai topeng sintetis seperti film-film Hollywood yang hampir mirip dengan wajah asli manusia. Tapi hati nurani saya mengatakan, laki-laki yang hadir ini bukanlah Muhammad Qasim. Ya. Ini hanya orang yang memakai topeng wajah Muhammad Qasim. Tapi wajahnya justru tidak mirip Muhammad Qasim. Bagian dagu orang ini mirip pemeran film Twilight, ya, manusia vampire, manusia vampir itu, manusia Dracula.
Saat Muhammad Qasim mendekat untuk bersalaman dengan kami, saya melihat jelas wajah Muhammad Qasim bukan seperti wajah Muhammad Qasim. Seperti ada yang menutupi. Saya mau bersalaman, tapi tidak peduli jika Muhammad Qasim melihat saya dan tahu siapa saya. Tapi rupanya sikap Muhammad Qasim biasa saja, tidak tahu siapa saya. Saya semakin yakin Muhammad Qasim tidak selalu diberi petunjuk. Jadi di dalam mimpi itu sesungguhnya Muhammad Qasim tahu tentang sang pemimpi ini. Tapi Muhammad Qasim tidak mengenali. Artinya di dalam mimpi ini berkata Muhammad Qasim tidak selalu diberi petunjuk. Dan ini benar sekali. Ya. Saya yang 8 bulan bergaul dengannya. Banyak dalam diri saya bertanya. Dan disitulah saya mulai belajar bahwa tidak semua, tidak day to day, tidak per menit Muhammad Qasim dibimbing Allah. Bahkan saya cenderung akhirnya sepakat dengan riwayat para nabi. Nabi pun juga tidak selamanya terus dibimbing. Ada kalanya harus berjuang dengan berdarah-darah, ada kalanya ditegur Allah, dan sebagainya. Penuh perjuangan dan dinamika yang begitu berat. Jadi sesungguhnya ini bagian dari ujian, pelajaran bagi Al-Mahdi sendiri. Jadi salah besar pendapat grup-grup sebelah yang mengatakan Muhammad Qasim itu dibimbing day to day. Dan itu sangat amat mustahil dari pergaulan saya selama 6 bulan. Karena banyak sekali kekeliruan, kesalahan Qasim. Walaupun mimpi besarnya, ya, mimpi besar itu mimpi utamanya, itu benar dari Allah setelah kita kaji secara mendalam. Tapi jangan lupa bahwa Allah tidak mungkin memanjakan seorang Al-Mahdi dengan mirip bayi yang terus disuapin. Dibimbing dengan cara disuapin. Dan itu adalah pendidikan yang bertentangan dengan pendidikan Allah kepada manusia. Ingat, Allah menguji kita. Dan Qasim bukanlah Tuhan. Anak Tuhan yang selalu dimanjakan oleh Tuhan. Tapi makhluk sama seperti kita. Justru Qasim seharusnya memperoleh ujian lebih besar dari kita. Karena dialah calon pemimpin kita nanti. Ya. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami yang ditemui. Maksudnya Qasim. Saat di depan saya mengisyaratkan salam dengan menyatukan telapak tangan, tidak berjabatan tangan. Tapi wanita di sebelah kanan saya berjabat tangan. Beliau bersentuhan di ujung jari. Sang pemimpi protes ini. Loh, kok begitu salimnya? Kok menyentuh wanita Muhammad Qasim ini? Protes ya. Wah, ini tidak beres. Artinya Muhammad Qasim tidak beres nih. Karena menyentuh wanita ya. Saat sebelum masuk ke aula pertemuan disajikan parodi seperti dagelan tentang Muhammad Qasim. Jadi ada parodi dagelan tentang Muhammad Qasim dimainkan oleh helper. Jadi ya. Saya merasa seharusnya pertemuan Muhammad Qasim tidak seperti ini. Pertemuan ini kok mirip sensasi dan hiburan saja. Hanya mengikuti tren yang lagi viral supaya banyak yang menghadiri pertemuan. Ini juga benar. Ya. Qasim bahkan menyetujui membiarkan orang pakai video AI. Ya. Jadi tren. Padahal itu pemalsuan, ya. Jadi persis ya, mimpinya. Lalu Muhammad Qasim mau masuk aula pertemuan, diiringi sholawat, tapi cengkoknya mirip lagu Jingle Bell orang Nasrani. Spontan saya berteriak, loh,
Ini mirip jingle bell-nya orang Nasrani. Protes dia, ya, sang pemimpin. Orang-orang melihat saya yang hadir dalam ruangan itu. Saya tidak peduli meskipun harus dikeluarkan dari pertemuan ini. Karena protes yang saya lakukan. Saya protes. Karena saya merasa aneh dengan keadaan pertemuan ini. Lalu mulailah Muhammad Qasim berpidato dengan bahasa Indonesia. Si pemimpin aneh. Loh, kok pakai bahasa Indonesia? Apa ini rekaman AI? Atau asli sih ini? Kok tiba-tiba Qasim bisa bahasa Indonesia? Dalam mimpi itu. Saya melengok mencari-cari di mana posisi Qasim berpidato. Karena kan penuh ruangan ya. Dia ingin lihat di sebelah mana Qasim berpidato. Saya melihat ada seorang di belakang Muhammad Qasim yang bersembunyi, menunduk, mirip posisi sujud, bersembunyi di belakang Qasim. Di belakang panggung dia sembunyi. Membisikkan kalimat-kalimat yang diucapkan Muhammad Qasim dalam bahasa Indonesia. Si pemimpin protes. Kenapa tidak pakai bahasa Inggris? Dan ditranslate supaya tidak terbata-bata pidatonya. Biasanya kan pakai bahasa Inggris, lalu ditranslate. Ini suaranya kayak suara AI. Saya menyaksikan di layar yang kecil. Ada layar semacam untuk menjelaskan di sedang pidato disorot, kemudian ada layar. Dan protes, kok layarnya kekecilan? Orang-orang mendengarkan teriak saya juga. Mendengarkan lagi ya, saya. Ikut protes, juga ikut protes. Karena layar yang ditampilkan tidak sesuai dengan ukuran gedung aula pertemuan. Jadi kami sulit menyimak pidato Muhammad Qasim. Sesungguhnya ini juga menjadi fakta yang kita bisa lihat. Artinya, apa yang disampaikan Muhammad Qasim jika dikelola dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas, jadilah Qasim sekarang. Ini menggambarkan itu. Rekan sekalian, itu mimpinya. Sesungguhnya, tanpa ditakwil pun, kita secara global memahami. Ini luar biasa. Mimpi ini luar biasa. Mengingatkan Muhammad Qasim dan timnya. Ayolah Muhammad Qasim. Ayolah orang-orang di sekeliling Muhammad Qasim. Sadarlah. Anda berat diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena di sini mengandung satu hal penting. Anda sedang membuat dagelan. Ya. Ini Al-Mahdi, bro. Bukan aktor. Ini harus dihadapi, dimanage orang yang paham ilmu dan memahami semua hal. Ini dimanage oleh Diki Sapno. Masya Allah, saya tahu Diki Sapno. Mohon maaf, sebaiknya Anda tutup akun itu. Karena justru merendahkan. Banyak sekali ya. Atau cukup Andalah membaca mimpinya saja. Anda tidak punya kapasitas. Ini Allah buka rahasia itu. Di belakangnya ada Gulam, sang pembawa fitnah. Semua sudah tahu. Orang-orang yang pernah dekat dengan Gulam tahu persis, sudah dibongkar oleh banyak orang. Ini persis. Di belakang Qasim ada seseorang pembisik yang tentu jahat. Dan sudah banyak bertebaran mimpi-mimpi helper lain tentang Qasim dan orang-orang sekelilingnya. Bahkan jelas sekali siapa orang itu masing-masing. Kenapa mereka tidak mau dengar? Karena mereka sudah bikin hadis sendiri. Hadisnya berbunyi, jangan dengarkan mimpi yang lain kecuali mimpi Qasim. Ini kan hadis, peraturan. Dahsyat memang. Maka wajar ada mimpi helper lain, mereka sedang terpenjara Dajjal dan sedang sekolah Dajjal. Tapi mereka tidak akan mau dengar.
Kenapa? Karena tadi mereka di penjara Dajjal, susah keluar. Penjara itu lambang, sulit keluar. Ya, mereka akan terus dicengkram oleh keadaan tersebut. Baik, rekan sekalian, kita akan takwilkan mimpi seseorang ahwat tadi dengan pendekatan Ibnu Sirin dan Ibnu Khaldun. Sesungguhnya sekali lagi, tanpa ditafsir pun kita sudah paham. Tapi tentu kita perlu satu keyakinan, karena sekali lagi buku Ibnu Sirin itu menjadi rujukan banyak pihak, banyak ulama lain di dalam rangka menafsirkan mimpi. Karena jangan lupa Ibnu Sirin itu tokoh besar di zaman tabi'in, ya. Penafsir Quran, penghafal Quran, dan banyak prestasi beliau. Salah satunya adalah keunggulan beliau bisa menafsirkan mimpi berdasarkan rujukan Quran dan hadis. Perhatikan, Muammar Qasim dengan wajah berbeda atau bertopeng. Tafsirnya melambangkan keraguan atau ketidakyakinan. Representasi seorang yang mungkin tidak autentik dalam kehidupan nyata. Yaitu betul penuh dengan kepura-puraan, di sekelilingnya orang-orang yang tadi banyak dagelan, ya. Dan ini melambangkan tidak sejati atau manipulatif. Betul banget. Bayangkan menyiarkan Qasim dengan gaya-gaya yang tidak lagi mencerminkan spiritual tinggi. Ya, itu banyak orang-orang sekeliling Qasim dengan bangga memvideokan keadaan Qasim jalan-jalan, fitness atau apalah namanya. Sifatnya keduniawian itu, lambang keduniawian. Coba merusak. Tapi mereka dengan bangga. Ya. Dengan bangga ketemu ujma, padahal justru itu manipulatif. Bahkan akhirnya bunuh diri. Ya. Sehingga orang tetap tidak percaya Qasim Al-Mahdi. Bahkan itu penegasan. Anda lupa. Allah mengatakan Qasim sebarkan mimpi. Supaya orang, umat tahu siapa sesungguhnya Qasim. Mereka karena sedang di penjara Dajjal. Ya. Yang berikutnya, yang kedua. Di dalam, tadi kan ada tidak mau bersalaman. Ini berarti melambangkan sang pemimpi. Menjaga sikap, punya prinsip, dan keyakinan. Jadi makanya saya katakan tadi, sang pemimpi ini insya Allah orangnya bening. Saya tahu. Lurus pikirannya. Sehingga waktu ada di grupnya sebelah, dia hampir semua percakapan dan perilakunya tidak setuju dengan apa yang harusnya terjadi. Si pemimpi ini tidak setuju dengan langkah-langkah banyak di dalam kelompoknya dia. Tuh persis kan? Ya. Lalu kemudian tadi ada simbol wanita yang bersalaman dengan Muammar Qasim. Ini mencerminkan kekecewaan pemimpi terhadap pelanggaran nilai dan norma yang ada di dalam pribadi Muammar Qasim. Jelas sekali ya, luar biasa. Parodi dan dagelan dalam pertemuan tadi, simbolnya apa? Hal-hal yang dianggap tidak serius atau tidak pantas dalam situasi yang seharusnya sakral dan bermakna. Jadi kelompoknya Yunidia itu merusak kesakralan Al-Mahdi. Menjatuhkan marwah Al-Mahdi. Menjadi mainan. Ya, menjadi kebanggaan. Wah, saya dekat dengan Al-Mahdi. Bahkan di kisah Ibnu bilang, kalau memang Diki benar, kenapa Qasim ada di sini? Ya karena Qasim sedang terus Dajjal.
Cocok dengan Anda memang di Kisapno. Bayangkan, di kelompoknya Al-Mahdi hanya fitnah, dan itu dibiarkan. Alhamdulillah, rekan sekalian, saya dapat informasi bahwa Qasim akhirnya tahu tentang Gulam. Dari situ, dari Gajah. Semua Muhammad Qasim itu hampir setiap hari nonton video Gajah. Tahu dari mana? Tahu dari helper Malaysia. Ketika ngobrol itu dia lagi di handphonenya lagi lihat video Gajah. Di sini pun demikian. Di Indonesia. Oke. Mungkin benci tapi rindu barangkali. Karena dia tahu yang sesungguhnya banyak berkarya dengan terobosan-terobosan. Dia tahu. Majelis Gajah. Lalu tadi ada simbol sholawat mirip jingle bell. Nih, apa maknanya? Menunjukkan rasa khawatir terhadap asimilasi dan pengaburan identitas keagamaan yang seharusnya dipegang teguh oleh Qasim. Benar banget. Jadi, kenapa Qasim tidak dikenal sebagai Al-Mahdi? Ya karena perilakunya. Coba Qasim berperilaku yang adil dengan para pengikutnya sekarang. Yang berjuang, bisa mendamaikan, bisa menjelaskan, bersikap adil dan sebagainya. Tapi ini yang ada sebaliknya, ya. Pidato dalam bahasa Indonesia dan AI ini menunjukkan untuk transparansi dan keaslian. Qasim, sang pemimpi mungkin merasa bahwa ada manipulasi dan ketidakjujuran di dalam diri Qasim dan orang-orang di sekelilingnya. Betul? Manipulatif. Bayangkan di Kisapno sampai berfatwa. Qasim itu lihat tangannya selalu begini. Menunjukkan dia bertauhid tinggi. Ya. Padahal kami yang 6 bulan nggak pernah tahu begitu. Ya kebetulan aja, digede-gedein, diada-adain. Manipulatif. Banyak mereka dulu pakai video AI. Dan disetujui Qasim, coba bayangkan. Menipu. Dan Gajah lah yang tidak mau ngikutin. Justru saya melarang. Teman-teman di grup Gajah, jangan ikut-ikutan. Itu manipulatif. Seolah-olah ulama besar mengakui, kan itu konyol. Akhirnya akan dibantah, kan? Konyol. Persis ini. Masya Allah. Persis mimpinya Hel Perawat ini. Betul. Manipulatif semua itu. Makanya terpuruk. Qasim sedang terpuruk saat ya. Layar yang kecil dan protes. Ini artinya sang pemimpi menganggap ini salah dan tidak adil. Ada keliru di dalam kelompok mereka ini. Pesan spiritual. Sesuatu yang penting, baik itu agama, nilai keaslian, sedang diselewengkan. Tuh, lihat ya. Luar biasa ya, takwilnya. Dan disalahgunakan. Hal ini mendorong sang pemimpi untuk tetap berpegang pada prinsip dan terus menyuarakan kebenaran. Meskipun menghadapi tantangan. Akhirnya dia keluar dari grup itu. Sudah lama ya. Dan tetap ada di Majelis Gajah, ya. Dan dia pilih di Majelis Gajah karena setelah dia perhatikan Majelis Gajah konsisten dengan kebenaran, pegang Quran dan hadis, terutama dia melihat Kang Dike konsisten dengan perjuangannya dan tidak takut diasingkan oleh Qasim sendiri dan hanya takut kepada Allah. Itulah dia akhirnya memilih berjuang dengan Majelis Gajah, ya. Dan mimpi ini belum lama, ini kurang lebih 1-2 minggu yang lalu. Di dalam mimpi Ahwat tadi, ada elemen Muhammad Qasim memakai topeng. Topeng melambangkan kepalsuan, bro. Melambangkan penipuan, bro. Atau sesuatu yang disembunyikan. Jadi, Anda sedang dalam posisi terpuruk. Karena salah gaul, salah teman, salah pergaulan, ya. Ada yang sesuatu yang tidak asli.
tidak sesuai dengan kenyataan. Ini takwilnya apa? Sang pemimpi harus hati-hati terhadap orang-orang yang nampak baik tapi sebelumnya memiliki niat tersembunyi. Sudah terbongkar semua. Gulam bagaimana terbongkar. Sudah banyak laporan ke saya tentang gulam. Tapi apa coba? Kata Qasim. Disinilah bahlulnya Qasim. Bodohnya Qasim. Gulam tetap katanya. Sudah, itu gulam selesaikan. Bahkan ngomong kepada Ahmad atau kepada siapalah, saya lupa. Nanti akan digantikan Yunidia semua. Tuh. Dipelihara, bayangkan. Orang juru fitnah, pembisik yang menebarkan sihir kepada Majelis Gajah, dibiarkan. Justru Majelis Gajah yang berjuang di garis ke depan, bubarkan. Tinggalkan Diki. Ini kan bahlul. Keputusan bahlul. Bodoh. Kemarin kita sudah menyampaikan ya. Waduh, Kang Diki kok berani menyampaikan bodoh kepada Ahmad? Berani, karena kata Allah begitu. Orang yang keliru, salah jalan, dan sebagainya kemarin sudah dibahas. Nonton kajian video Gajah sebelumnya ya. Tentang kalimat bodoh dalam Quran dan hadis. Dan Qasim dan pengikutnya sekarang dalam kategori itu. Baca, nonton video sebelumnya ya. Ini persis di dalam takwilnya ya, Ibnu Sirin. Dan menjadi simbol dari pengingkaran dan fitnah terhadap kebenaran agama. Persis. Ya. Gak ada yang berani negor Qasim. Qasim bangun subuh dong, sholat subuh. Ketok-ketok pintunya kek. Ya. Ini Mas Fuad aja berani ketok-ketok. Disangkanya saya belum bangun, padahal saya udah bangun. Tok-tok-tok. Bagus itu. Bagus, saya senang. Kang, tahajud. Bagus. Ini nggak ada yang berani. Dibiarkan bangun sore. Jadi ini luar biasa. Sedang dalam rusak. Makanya di dalam hadis Syiah yang sudah saya bacakan, Qasim banyak menyesatkan orang dalam konteks keyakinannya. Iya betul, betul. Betul banget. Dan ada saudaranya yang mau mukul dia. Silakan siapa itu yang berani mau mukul, mau apa, ya. Jadi saya begini, galak begini, saya ada bimbingannya. Al-Quran dan Mubasyirat. Dan ada dalam hadis Sunni, ada kelompok orang yang minta keadilan. Dan kita sedang menempuh itu. Ada hadis-hadisnya. Jadi, tidak apa-apa umat tahu tentang keadaan Qasim. Justru jadi pelajaran bagi kita. Bahwa saya sering ulang-ulang nih. Ini peringatan bagi kita nanti. Pada saat dia dibayat nanti. Lihat dulu sejarahnya Qasim. Tidak mampu menghadapi Dajjal. Maka harus hati-hati dengan Dajjal. Orang yang spiritualnya dianggap tinggi pun, calon wali pun nanti juga tidak berdaya di hadapan fitnah Dajjal. Itu sebetulnya Allah ingin memberi pelajaran itu kepada umat. Salah satunya pelajaran yang harus kita petik. Makanya jangan main-main dengan fitnah Dajjal, dan sudah banyak korban, termasuk mayoritas umat Islam ini, yang tidak pernah menyadari bahwa ini ujung akhir zaman. Ingat, Dajjal itu panglimanya iblis. Iblis itu ingin manusia terbuai dengan dunia terus. Sampai menjelang kiamat, sedang menjelang cabut di nyawanya, masih ingat harta. Waduh, ini warisannya gimana? Manggil anaknya. Kamu coba tagih ke sini, tagih ke situ, padahal udah sekarat. Masih dunia, banyak itu. Itu yang iblis harapkan dari kita, supaya menjelang kematian kita semua, menjelang pencabutan nyawa serempak semua, umat Islam dalam keadaan terpuruk, masih mencintai dunia. Dan inilah Dajjal panglimanya untuk kita manusia, ya. Rekan sekalian, dan disimbolkan oleh Al-Mahdi yang sesuai dengan hadis betul.
Memang Al-Mahdi itu menurut tafsir ulama, kenapa harus diislah? Banyak kitab ulama besar-besar, ya. Bukan ulama zaman kini, bukan. Ulama-ulama para tabi'in. Arti diislah itu apa? Diampuni segala dosanya, berarti Al-Mahdi itu betul. Kata ulama, banyak dosa. Ya. Kemudian diluruskan pemahamannya, betul. Al-Mahdi itu tidak lurus pahamnya sekarang ini. Betul. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi Anda yang berhayal Al-Mahdi seperti arahan ustadz-ustadz zaman, nggak akan ketemu. Karena Anda langsung ingin gagah Al-Mahdi itu. Anda diarahkan oleh kaki-kaki tangan Dajjal. Tunggu saja Al-Mahdi itu nanti pas dibayat. Itu sangat menyesatkan. Ya, Anda tidak akan pernah ketemu. Anda menyesal. Terlambat. Karena apa? Terlambat. Ingat, ini gejolak sudah semakin tinggi. Banyak kematian di sini, banyak fitnah. Sementara Anda belum ketemu Al-Mahdi. Solusinya seperti apa dalam menghadapi gejolak dunia ini? Fitnah Allah harus dan sebagainya. Tidak ada petunjuk bagi umat Islam. Kenapa tidak ketemu petunjuknya Al-Mahdi? Hanya baru kitalah orang-orang yang tahu dengan sederhana petunjuknya itu. Meninggalkan semua jenis syirik. Sudah insya Allah. Itu rumusnya. Sementara umat Islam mayoritas tidak tahu petunjuk itu. Karena Al-Mahdinya belum ada. Tunggu saja. Kata Ustadz Ucma, tunggu nanti dibayat. Kata URB, tunggu dibayat. Kata Ihsan Tanjung, nanti tunggu mendadak dibayat. Akhirnya apa? Mereka tidak terbimbing. Mereka bergelut terus dengan kesirikan-kesirikan. Ya, ini jelas sekali. Kemudian yang berikutnya, pertemuan yang terlihat seperti hiburan dan dagelan, maknanya adalah melambangkan kesia-siaan, kemunafikan, pengabdian terhadap sesuatu yang seharusnya tidak dianggap serius. Jadi sesuatu yang harusnya dianggap serius maksudnya. Jadi begini, Qasim dan para helper itu sedang bikin dagelan sekarang ini. Ya, melambangkan kesia-siaan, kemunafikan. Betul. Lihat Ahmad kemarin, Bro Ahmad menyampaikan. Bro Qasim, saya ingin menyampaikan, jangan munafik. Dan di sekeliling Anda orang munafik semua. Padahal sebelumnya mereka semua bilang Al-Mahdi, Al-Mahdi. Tapi kenapa hanya Diki yang dibenci? Itu kan munafik namanya. Ya. Bro Ahmad sudah bicara padanya. Ya. Dan betul, lihat takwilnya. Atau mengabaikan sesuatu yang seharusnya dianggap serius. Ini serius bro. Di Kisapno sadar, Anda kelasnya bukan di situ. Aduh. Saya kadang-kadang gemes. Keadaan mereka saat ini sedang mencemoohkan terhadap hal-hal yang bersifat sakral. Bayangkan. Ketika bermakna ada dagelan, hiburan. Jadi akhirnya mereka di kelompok orang yang sedang mencemooh terhadap hal yang sakral. Masya Allah, Al-Mahdi itu sakral, terutama pesan-pesannya. Tapi Anda melanggar semua. Pesan Muhammad Qasim saja dilanggar. Ya. Baik. Di mana agama dijadikan alat hiburan atau sensasi semata. Kebanggaan. Nih saya Al-Mahdi. Saya justru tidak bangga. Saya katakan saya sekarang bukan pengikut Muhammad Qasim. Tetapi saya mengikuti mubasyiratnya. Sedang dalam keadaan bukan jadi pengikut Qasim. Jadi kalau saya tanya, ada Muhammad Qasim? Bukan. Dia sedang tersesat dan salah jalan. Saya menjadi pengikut dari mubasyiratnya yang Allah sampaikan. Jadi saya hanya kepada Allah. Bukan kepada Qasim, ya. Karena di dalam banyak hadis mengisyaratkan itu, termasuk apalagi hadis Syiah tadi. Dia sedang menyesatkan banyak orang, Qasim itu, ya. Oke, jadi jangan diikuti memang. Tidak menghormati nilai agama dan cenderung memanfaatkan untuk kepentingan dunia. Betul banget. Sholawat dalam jingle bell
juga mencampur adukan nilai agama dengan keduniaan dan budaya asing. Ya. Jelas sekali. Memang keadaannya seperti itu. Lalu apa? Terhadap acara-acara keagamaan yang menurut kehilangan esensinya dan lebih terfokus kepada hiburan dan komersialisasi. Ini sudah sangat jelas, ya. Intinya bahwa mimpi seorang awat ini melambangkan keadaan yang sesungguhnya. Sesuai dengan mimpi Qasim sendiri, sedang tertutup topeng Dajjal dan sedang tergoda wanita. Baik simbol maupun fakta juga menyatakan kebenaran, ya. Dan ada kasus-kasus yang sebetulnya sudah terjadi, cuman saya tidak buka, ya. Ada rekaman seseorang dari Malaysia yang menyampaikan keadaan yang sesungguhnya, rumah tangganya rusak dan sebagainya, akhirnya bercerai. Banyak sekali lah kasus-kasus yang terjadi. Hanya saya tidak akan pernah menyampaikan. Karena ini aib besar bagi kita semua, ya. Rekan sekalian, ini pesan terakhir di dalam kajian pagi ini kepada Qasim. Bro, segera sadarlah. Terlalu banyak petunjuk dari mimpi Anda sendiri dan juga mimpi helper lain. Anda jadi orang munafik, Qasim, jika Anda mengabaikan mimpi helper lain, karena di dalam mimpi Anda mengatakan jelas akan ada mimpi orang lain yang sejajar dengan mimpi Anda dan mengagumkan. Mimpi Ahwat tadi sangat mengagumkan. Cocok dengan mimpi Anda.